ekspor semuanya Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Yang orang sana beli produk pipa kita, mah kita beli impor. Sekali lagi, kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. 2 hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini, kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Pak Kepala BPKP, Pak, detail ini dicek. Pak, tolong ini detail, saya dibantu. Untuk apa? Polosinya jangan sampai keliru. Oleh sebab itu yang namanya belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki 3 hal yang penting. Menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memang efisien. Ini harus. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh. Ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat realisasi belanja produk dalam negeri di e-katalog telah mencapai 180,72 triliun rupiah atau 45,18% dari target belanja PDN yang sekitar 400 triliun rupiah. BPKP juga mencatat jumlah komitmen belanja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk menyerap produk dalam negeri sebesar 720,88 triliun rupiah. Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah
tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang Bapak Ibu kawal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Corek. 842 itu. Drop. Kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Ini nasal oksigen, kanula ini pipa oksigen. Impor harganya 8.300, dalam negeri harganya 6.900. Beli impor, yang saya cek, beli impor, alasannya ada saja. Kualitasnya Pak, speknya Pak enggak pas. Kayak kita ini enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP seperti cek, pakai yang PDN -nya. Lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Batu pertama atau groundbreaking pabrik pipa Wafin Manufacturing Indonesia. Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Jokowi pun mengatakan pabrik tersebut akan mengekspor pipa hingga ke negara Asia Pasifik, Australia hingga Eropa. Yang impor harganya 22.900.000. Dalam negeri harganya 28 juta. Beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah, yang impor lebih murah, enggak, terpaut sedikit, tetap beli yang produk dalam negeri, karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun mengatakan bahwa 80% pipa di Indonesia masih impor. Untuk itu pihaknya melakukan pendekatan dengan perusahaan asal Belanda itu. Pada akhirnya, dia pergi ke Belanda dan melakukan pendekatan dengan Wafin. Dia pun mengatakan sebanyak 80% produk pipa yang digunakan di Indonesia masih berasal dari impor. Oleh sebab itu, pembangunan pabrik Wafin BV ini dapat mencukupi kebutuhan impor pipa Indonesia. Namun pemerintah terus memberikan tawaran agar Wafin membuka pabriknya di tanah air. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak spek dalam negeri Pak, speknya ini Pak, nomornya ini Pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa, sesulit ini sih membuat pipa. Saya ke pabrik pipa, Pak, semuanya ada Pak, Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh, yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan, sekali lagi kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-katalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini. Dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Brandingnya bagus. Nah kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya berikan contoh saja. Yang mesin jahit low speed. Coba dilihat.
Harga impor 13 juta, harga dalam negeri 12.800.000. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Udah tutup mata beli yang PDN itu. Nggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih. Saya senang warna putih, nggak ada. Beli yang putih. Lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Inilah pesawat karya sejumlah warga Temanggung, Jawa Tengah. Pesawat bernama Aerotex X1 berhasil melakukan penerbangan perdana di langit Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Meski ukurannya kecil, hanya single seat, tapi pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian hampir 1.000 kaki. Adapun bahan bakar yang digunakan jenis Pertamax. Pesawat ini dibuat beberapa warga dengan dana swadaya sekitar 150 hingga 200 juta rupiah. Proses pengerjaannya memakan waktu hingga 9 bulan. Yang lebih menarik, hampir seluruh komponennya berasal dari dalam negeri, kecuali mesin. Sementara rodanya menggunakan ban sepeda motor Vespa karena ringan dan juga cocok. Ini pesawat ini percobaan eksperimen pertama kita. Pak, bahannya dapat dari mana? Bahan lokal semua dari Indonesia, jadi kita nggak ada yang import. Kalau kecuali engine dan beberapa alat navigasi. Lanut Adi Sucipto dan Federasi Aerosport Indonesia mendorong agar ke depan pesawat ini mampu diproduksi lebih banyak. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita.